Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli batik. Hai, berjumpa kembali bersama Ustazah Atik. Nah, Ustazah mau tanya nih, apakah kamu mengetahui kisah para rasul? Siapa rasul yang kamu ingat kisahnya? Selain mengetahui kisah para rasul, kita juga hendaknya meneladaninya. Selain itu, kita juga harus meyakini, mengimani, mempelajari riwayat hidup dan tugas-tugasnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita dengarkan kisahnya. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi, Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah merasakan kenikmatan dunia yang sangat besar. Nabi Ayub alaihi salam juga pernah mendapatkan musibah yang berat. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan keikhlasannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki 2 buah ladang yang besar. Salah satu ladang itu ditanami gandum kasar dan ladang lainnya ditanami gandum halus. Kedua ladang Nabi Ayub alaihissalam itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Kedua ladang itu menghasilkan gandum yang melimpah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya raya. Hasil panen dari kedua ladang itu dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat negeri Hauran, tempat tinggal beliau pada saat itu. Bukan hanya ladang gandum, Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seluruh hewan ternak dan ladang pertanian yang terbentang di negeri tersebut. Beliau juga memiliki keturunan yang banyak. Namun, nikmat sebanyak itu tidak membuat beliau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam semakin bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi Ayub alaihissalam selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam menjadikan beliau bertambah taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah dan meninggalkan kemaksiatan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, badan yang sehat sehingga dapat sekolah dengan baik dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, jangan lupa bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin rajin beribadah dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah karunia harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian dan cobaan yang cukup berat. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan 2 cobaan. Pertama, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi miskin. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Karena penyakit itu, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hanya istrinya saja yang masih mendampingi dan menyayanginya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak, kecuali lidahnya saja yang bisa digerakkan.
Meskipun demikian, Nabi Ayub alaihi salam tetap bersabar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam ridho dengan musibah yang menimpa dirinya. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Robnya, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang." Nabi Ayub alaihi salam menderita penyakit ini selama 18 tahun. Harta beliau yang tersisa semakin habis untuk keperluan sehari-hari. Walaupun tidak memiliki harta, Nabi Ayub alaihi salam memiliki istri yang solehah. Setiap hari ia merawat Nabi Ayub alaihi salam dengan penuh kasih sayang. Bahkan istri Nabi Ayub alaihi salam rela bekerja untuk mendapatkan makanan. Pada suatu hari, datanglah setan yang menyamar sebagai seorang tabib. Istri Nabi Ayub alaihi salam menyambutnya dan memintanya untuk mengobati Nabi Ayub alaihi salam. Akan tetapi, setan itu tidak mau. Nabi Ayub alaihi salam sebagai seorang nabi tentu bisa mengenali sosok setan yang menyamar itu. Nabi Ayub alaihi salam pun marah kepada istrinya karena meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di seluruh kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala memancarkan air dari bawah kaki Nabi Ayub alaihi salam dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu sebagai obat untuknya. Nabi Ayub alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Nabi Ayub alaihi salam pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setelah mandi, semua penyakit yang ada di sekujur tubuhnya hilang. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air tersebut sebagai obat untuk kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam. Bukan hanya kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan harta yang melimpah. Bahkan kesehatan dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam melebihi harta dan kesehatan sebelum beliau sakit. Nabi Ayub alaihi salam dan istri beliau sangat bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salih-salihah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam ini? Ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan sakit, kemiskinan, dan yang lainnya untuk mengetahui apakah hamba itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai anak yang solih dan solihah, tentu kita yakin bahwa setiap ujian dan cobaan itu pasti ada baiknya buat kita semua. Untuk itu, kita wajib bersabar atas segala cobaan dan musibah yang menimpa kita. Dan yang ketiga, jika kita bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti cobaan dan ujian tadi dengan kenikmatan yang besar. Lihatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam di atas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan lebih baik dari sebelumnya. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersabar lalu berbuat maksiat, niscaya cobaan itu semakin besar dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Nah, itu tadi adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, tugas Ananda Sholih-Sholihah hari ini adalah tulislah pelajaran apa saja yang kalian dapatkan dari sejarah Nabi Ayub alaihi salam. Lalu foto kirim ke Ustazah Atik ya. Sekian pelajaran dari Ustazah.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar solih solihah.